Genfan Official present. Sosmed itu ajangnya pamer. Tapi kalau ibadah dipamerin, apakah jadi pahala? Sekarang banyak banget yang menjadi ustadz dadakan, motivator dadakan, sama bisa jadi malaikat di dunia maya. Kita hidup di zaman dimana niat baik bisa dikomersialkan, dan pahala bisa jadi personal branding. Sedekah direkam, sholat difoto, baca Quran diupload dengan filter estetik. Apa iya semua harus dilihat biar dianggap dekat sama Tuhan? Media sosial itu alat, bisa jadi ladang pahala, bisa juga jebakan ego. Semua balik lagi satu hal, yaitu niat. Dan sayangnya, niat itu nggak bisa diedit, nggak bisa dipoles filter, dan nggak bisa ditonton orang lain. Jadi, sebelum upload, tanya dulu ke diri sendiri, ini niat ibadah atau cuma pamer? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era modern saat ini kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi dan adanya media sosial yang mana informasi sangat banyak di sana. Nah, bagaimana kita sikap sebagai seorang muslim menghadapi realitas yang ada di zaman modern ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi media sosial. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita sebagai penikmat dari media sosial. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya menjaga berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat dari Muslim. Dari sini kita bisa mengambil ilmu, ya, bahwasanya dari hadis tadi Rasulullah SAW mengingatkan agar kita berkata yang baik. Nah, apabila kita tarik dengan zaman sekarang, maksudnya itu adalah selain berkata, juga kita harus menulis, mengetik di handphone kita, di media sosial, hal-hal yang baik pula. Karena tidak, yang nanti di akhirat itu yang akan bersaksi, tidak hanya lisan kita akan berdiam, maka yang berkata adalah seluruh anggota badan kita. Semoga seluruh anggota badan kita berkata yang baik-baik tentang diri kita. Yang kedua adalah dari segi kita sebagai content creator. Apabila kita menjadi content creator yang memproduksi konten, memproduksi informasi, maka apa nasihatnya? Ya, nasihatnya yang pertama adalah gunakanlah yang dengan hal-hal yang baik. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan apabila manusia mati itu meninggalkan 3 hal yang akan terus mengalir, yaitu adalah sedekah jariyah, sedekah yang berjalan terus, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak. Nah, maka apabila kita memproduksi, membuat konten yang baik, maka amal jariyah, kebaikan itu akan terus mengalir hingga di hari akhir nanti. Dan apabila kita membuat yang buruk, maka itu pun nanti akan mendapatkan dosa yang mengalir terus sampai di hari akhirnya. Adalah marilah kita buatlah konten-konten yang baik, niatkan lillahi ta'ala, karena jangan terlalu mendengarkan orang, karena orang selalu bisa berkomentar ya, meskipun pada sebenarnya dia tidak peduli. Ridhon nas ghayatun la tudrok. Mencari ridho dari manusia itu adalah motivasi atau tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ya. Maka ridhon nas itu ghayatun la tudrok, tidak akan tercapai. Dan yang terakhir, mari bijaklah kita dalam bermedia sosial. Media sosial itu bagaikan gelas. Gelas itu hukumnya apa? Mubah kalau diisi air putih. Kalau diisi dengan khomer maka menjadi haram, dan diisi dengan zam-zam bisa menjadi sunnah. Nah, maka gelas tadi adalah seperti media sosial. Marilah kita isi gelas tadi dengan hal-hal yang baik sehingga menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.